Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Senang sekali kalau kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita semua untuk dapat bertumbuh dalam hidup yang berkenan dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat yang berlipat ganda. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehadiran seorang istri dalam kehidupan seorang pria adalah anugerah yang tidak ternilai harganya dari Engkau. Engkau menciptakan mereka sebagai penolong yang sepadan, sebagai sumber kekuatan dan kasih, dan sebagai cerminan dari kasih Kristus kepada gerejanya. Kiranya Engkau terus memberkati rumah tangga mereka dengan penuh kasih, penuh damai sejahtera, ada pengertian, dan juga kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah topik yang sungguh istimewa dan relevan bagi perjalanan iman kita, yaitu tentang berkat yang berlipat ganda yang hadir dalam kehidupan pria ketika Tuhan mengaruniakan seorang istri. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri bagaimana kehadiran seorang istri tidak hanya melengkapi kehidupan, tetapi juga membawa gelombang kebaikan dan perkenanan Tuhan yang tidak terduga. Renungan ini hadir untuk membuka mata hati kita dan pikiran kita lebih dalam lagi mengenai bagaimana seorang istri dalam rancangan kasih Allah yang sempurna menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi keluarga, juga bagi suaminya. Kita akan bersama-sama menjelajahi bagaimana kehadiran seorang pendamping hidup yang setia dan takut akan Tuhan dapat memancarkan kebaikan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari dukungan emosional, soal kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, hingga kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Lebih dari itu, kita akan merenungkan bagaimana seorang istri yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan menjadi cerminan kasih Kristus dan membawa perkenanan ilahi yang mengalir dalam rumah tangga. Renungan ini bukanlah sekedar apresiasi terhadap peran seorang istri, melainkan sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan bekerja melalui berbagai macam cara untuk dapat memberkati umat-Nya. Kehadiran seorang istri yang saleh adalah salah satu anugerah yang terindah, yang patut kita syukuri dan kita pahami maknanya dalam terang firman Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah pernyataan yang singkat, namun syarat makna tentang berkat dan kebaikan yang hadir melalui pernikahan yang kudus.
Mari kita renungkan lebih dalam setiap bagian dari ayat ini. Yang pertama, siapa mendapat istri? Bagian pertama dari ayat ini menyoroti tindakan mendapat istri. Dalam konteks Alkitab, pernikahan bukanlah sekedar persatuan antara dua individu, melainkan sebuah ikatan perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan. Kata mendapat di sini mengimplikasikan sebuah penemuan atau suatu perolehan, sesuatu hal yang sangat berharga. Yang kedua, mendapat sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Yang dimaksudkan bukanlah sekedar kebahagiaan yang sesaat atau keuntungan materi yang fana. Lebih dari itu, sesuatu yang baik mencakup berbagai macam aspek positif yang hadir dalam pernikahan yang dibangun di atas dasar kasih Kristus. Seorang istri itu menjadi mitra hidup sebagai sahabat dan penolong yang setia. Bersama-sama, suami dan istri dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah, merayakan sukacita bersama-sama, dan bertumbuh dalam iman. Pernikahan yang sehat memberikan suatu ruang untuk adanya kasih yang begitu mendalam, ada keintiman emosional dan juga hubungan fisik yang dekat yang merupakan gambaran dari kasih Kristus kepada umatnya, kepada gerejanya. Dalam pernikahan yang saleh, yang kudus, suami dan istri dapat saling mendorong untuk semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam keluarga Kristen, karakter ilahi, dan melayani bersama dalam pekerjaan Tuhan. Pernikahan seringkali menjadi awal dari sebuah keluarga yang merupakan salah satu berkat terbesar dari Tuhan. Melalui keluarga, nilai-nilai iman dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, dan ia dikenan Tuhan. Bagian ini memberikan suatu dimensi spiritual yang lebih dalam. Ketika seseorang mendapat istri dalam cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pernikahan tersebut dikenan oleh Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan melihat dengan perkenanan persatuan tersebut dan memberkatinya. Dikenan Tuhan tidak berarti bahwa setiap pernikahan akan terhindar dari masalah atau kesulitan hidup. Namun, ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai, Tuhan memberkati pernikahan yang dibangun di atas prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pernikahan yang kudus adalah cerminan dari hubungan antara Kristus dengan gereja, dan karena itu Tuhan berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan besar dan terkenal di dunia, Bapak Billy Graham. Beliau pernah berkata, di balik kesuksesan pria selalu ada wanita besar di sampingnya. Tidak semua orang menyadari akan hal ini, sehingga jarang sekali para pria memberikan pujian yang tulus kepada wanita atau istrinya yang sudah menemani hidup berpuluh-puluh tahun. Jangankan memberi pujian, malah masih ada dari kita orang pria yang cenderung malah meremehkan dan mengabaikan peran seorang wanita, dalam hal ini adalah istrinya.
Bila kita perhatikan lebih mendalam, sesungguhnya peran istri dalam sebuah rumah tangga sangat luar biasa dan sudah seharusnya kita sebagai seorang pria melepaskan pujian, sanjungan yang tulus bagi dia. Ada banyak rumah tangga yang sudah tidak bahagia lagi karena di rumah itu tidak ada lagi pujian, kata-kata cinta, baik suami kepada istri atau juga pujian istri terhadap suaminya. Akibatnya, suami atau istri akan masing-masing merasa kurang dihargai. Saudaraku, mari kita perhatikan apa sebenarnya yang menjadi dasar bahwa seorang istri itu layak untuk menerima pujian dan juga menerima perhatian dari sang suami. Tuhan menempatkan wanita bukan sebagai pelengkap dalam hidup ini, tetapi sebenarnya wanita adalah penolong bagi para pria. Mari kita baca Amsal pasal 31 ayat 10 dan ayat 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudaraku, pertanyaan retoris di awal ayat ini menunjukkan betapa langka dan berharganya seorang istri yang cakap. Yang pertama, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Kata cakap dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada keterampilan praktis dalam mengurus rumah tangga, tetapi juga mencakup kualitas karakter yang mulia, yang bijaksana, dan taat kepada Tuhan. Perbandingan dengan permata ini sangat menarik. Yang kedua, ia lebih berharga daripada permata. Pada zaman dahulu, permata adalah simbol kekayaan, simbol kemewahan yang paling tinggi. Namun ayat ini menyatakan bahwa seorang istri yang cakap jauh lebih berharga dari itu semua. Mengapa demikian? Karena nilai seorang istri yang cakap tidak terletak pada kecantikan fisik atau harta materi, melainkan pada kualitas hatinya, integritasnya, dan dampaknya yang positif bagi kehidupan suami, anak-anak, dan keluarganya. Dalam konteks yang lebih luas, kita dapat merenungkan bahwa setiap orang yang memiliki karakter yang saleh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah permata di mata Tuhan. Orang yang setia, yang jujur, yang penuh kasih, dan yang melayani sesama dengan rendah hati adalah harta yang tidak ternilai bagi suatu komunitas iman dan bagi dunia ini. Mencari dan menemukan orang-orang seperti ini adalah anugerah yang besar. Yang ketiga, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat ini menyoroti dampak positif dari seorang istri yang cakap terhadap suaminya. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, terutama dalam hubungan pernikahan. Ketika seorang istri memiliki karakter yang dapat dipercaya, suaminya akan merasa aman dan yakin bahwa ia memiliki pasangan hidup yang setia dan yang dapat diandalkan. Lebih dari sekedar kepercayaan emosional, ayat ini juga berbicara tentang keuntungan.
Keuntungan di sini tidak hanya terbatas pada materi saja atau finansial. Meskipun seorang istri yang bijak dalam mengelola keuangan, tentu akan memberikan dampak yang positif. Keuntungan di sini lebih luas lagi, mencakup tentang ketenangan pikiran, dukungan moral, nasihat yang bijak, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam konteks rohani kita bisa melihat ketika kita sebagai umat Tuhan hidup dalam ketaatan dan melakukan kehendak Tuhan, hati Tuhan akan percaya kepada kita. Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu segala sesuatu, tetapi lebih kepada relasi yang begitu mendalam di mana Tuhan dapat mengandalkan kita untuk menjadi alatnya di dunia ini. Sebagai hasilnya, kita tidak akan kekurangan keuntungan rohani seperti damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui betapa berharganya seorang istri yang cakap, yang Engkau gambarkan nilainya melebihi permata. Kami menyadari bahwa kecakapan seorang istri bukan hanya tentang kemampuan duniawi, namun terutama tentang hati yang takut akan Tuhan, yang penuh kasih, penuh bijaksana, dan yang setia. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya sebuah pernikahan dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghargai. Kami merenungkan betapa beruntungnya seorang suami yang memiliki istri yang hatinya percaya kepadanya, sehingga ia tidak akan kekurangan keuntungan. Bapa, kami menyadari bahwa menjadi istri yang cakap atau suami yang dapat dipercaya adalah sebuah proses yang membutuhkan penyertaan-Mu. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing dan memampukan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.